Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pendengar dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan sangat saya banggakan? Bagaimana ibadah Ramadannya? Bagaimana kegiatan kalian di bulan puasa ini? Apakah puasa kalian lancar? Ibadah-ibadahnya seperti tilawah, murojaah, membaca Quran, atau mungkin sholat-sholat malamnya, sholat-sholat wajibnya juga. Tarawihnya bagaimana? Apakah semua lancar? Kalau mulai ada yang ngerasa males atau mulai ngerasa kok kayaknya aku kurang semangat ya mengikuti atau melaksanakan semua ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, maka saya harap anak-anak sekalian bisa semakin lebih semangat lagi, bisa mendapatkan kembali motivasi untuk menjalankan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini kan bulan penuh berkah, di mana segala ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga itu bisa menjadi motivasi untuk kalian yang sekarang mulai lagi kendor nih puasanya. Nah, untuk kalian yang puasanya masih lancar, ibadahnya jalan terus sholat-sholatnya mulai jos, makin jos, terus tilawah Qur'annya, murojaahnya udah mulai bagus, bahkan ada yang bertambah, ya alhamdulillah. Semoga motivasi kalian dan semangat kalian tidak mengendur dan makin dipertebal lagi dan makin diperkuatkan lagi. Oke, di momen kali ini saya akan menjelaskan, memberikan sedikit kajian tentang etos kerja dan puasa. Jadi tentang etos kerja di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, keutamaan puasa pada 10 fase awal di bulan Ramadan ini adalah rahmat. Nah, artinya rahmat atas karunia, rahmat atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai hambanya. Kita sebagai manusia ini harus pandai-pandai bersyukur dengan segala karunia, kesehatan, kesejahteraan, lalu ada kekuatan, lalu juga yang jelas karunia rahmat Islam yang diberikan kepada Allah. Salah satunya ya itu tadi, untuk meningkatkan etos kerja kita selama bulan Ramadan. Tujuan puasa sendiri adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang memerintahkan ibadah puasa disebutkan la'allakum tattaqun, yang artinya agar kamu bertakwa. Nah, kata bertakwa tentu mencakupi segala kebaikan yang kita lakukan, termasuk dalam pekerjaan. Nah, pekerjaan yang kita geluti sehari-hari ini juga bagian dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Ustaz, ini kan saya masih sekolah. Bagaimana dengan saya yang masih sekolah dan belum memiliki pekerjaan? Nah, kalian bersekolah, mencari ilmu, belajar, itu juga termasuk bagian dari pekerjaan kalian, bukti ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya pernah mendengar satu quotes dari salah satu dosen saya yang berbunyi seperti ini. Kamu tidak akan bodoh ketika kamu gagal di satu bidang tertentu, tapi kamu akan menjadi bodoh ketika kamu sudah mulai berhenti untuk belajar. Maka untuk anak-anakku sekalian, jangan sampai bulan puasa di bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa yang sedang kita jalani ini mengendurkan semangat kita untuk mencari ilmu, lalu untuk berkreasi, berkreativitas, membuat kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Nah, semoga kita dijauhkan dari segala godaan yang membuat kita semakin kendor dalam beribadah. Nah, seperti yang kita ketahui dalam ibadah puasa ini ada 3 hal pokok nih. Nah, yang pertama adalah adanya sikap kritis dan peduli terhadap lingkungan sosial sekitar kita. Kedua, adanya keterkaitan antara kesalehan pribadi dan kesolehan sosial atau kelompok atau lingkungan. Dan ketiga, ini yang paling penting, lahirnya jiwa keagamaan yang inovatif, kreatif, efisien, dan juga inovatif. Dari ketiga nilai inilah tertanam sejumlah spirit puasa dalam upaya peningkatan produktivitas kerja. Nah,
jangan kita hanya memaknai puasa ini sebagai ajang untuk menggugurkan kewajiban dalam beribadah. Lalu juga ada yang memaknai puasa ini sebagai ajang untuk ini pamer-pamer, untuk kumpul-kumpul sama teman-teman, biasanya waktu bukber sama ngabuburit. Nah, apakah itu boleh? Boleh. Tapi alangkah baiknya jika ngabuburit dan bukber ini dimaknai dan diisi dengan agenda-agenda yang sangat positif. Yaitu ngabuburit dengan ya tilawatil Quran, menambah hafalan, dan ya yang terpenting lagi menambah ibadah kita. Nah, terlebih lagi ada juga orang yang memaknai ibadah puasa ini dengan adanya kewajiban untuk menggugurkan ibadah. Ini berbahaya, di mana mereka tidak dapat apa yang dimaksud dengan esensi puasa itu sendiri. Etos kerjanya hilang, dan mereka menganggap ibadah puasa itu sendiri hanyalah bermaksud untuk menggugurkan kewajibannya saja. Dan itu sangat-sangat semoga sangat-sangat buruk, dan semoga kita juga dijauhkan dari niat-niat yang seperti itu. Ingat, esensi aktivitas kehidupan manusia bermuara pada dua unsur, yaitu unsur ibadah dan ada juga unsur maksiat ini. Jangan sampai kita terjerumus pada unsur yang kedua, unsur maksiat. Naudzubillah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya nilai pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan. Jadi nilai suatu bentuk pekerjaan bukan hanya dilihat dari kinerja produktivitasnya saja, melainkan juga dilihat secara holistik dan filosofis dalam niat kebaikan atau keburukan. Nah, teman-teman dan anak-anakku sekalian, pada bulan Ramadan ini semua ibadah kan akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, jangan sampai kalian punya mindset seperti ini. Saya pernah dengar kalau di bulan puasa aja tidur itu terhitung sebagai ibadah. Nah, gini anak-anak, mindset yang harus kalian buat adalah kalau tidur saja terhitung ibadah dan dilipat gandakan, apalagi dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan positif lainnya. Contoh sholat malam, tarawih, tadarus Quran. Itu kan otomatis menjadi hal yang sangat positif sekali dan membawa kita ke suatu pahala yang cukup besar, apalagi di bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak mau lagi, jangan sampai nih murid-murid saya di kelas bahasa Inggris ada yang harus, aduh Ustaz capek, kita lagi puasa lemes nih. Jangan, harus tetap semangat dong puasanya, tetap semangat puasa, sama tetap semangat dalam mencari ilmu bahasa Inggris, terutama di kelas saya nanti. Jadi jangan sampai aduh grammar lagi, tenses lagi. Yang memang sudah menjadi kewajiban kalian untuk mencari ilmu. Seperti itu ya. Jadi tolong diingat lagi, jangan sampai kalian kendor baik puasa maupun niat kalian dalam mencari ilmu. Apalagi sampai kendor beribadah, tarawih bolong-bolong, mending perang sarung, jangan ya. Tetaplah kalian harus menjaga semangat kalian, spirit kalian dalam berpuasa dan juga beribadah di bulan puasa. Nah, puasa mengandung banyak spirit. Dari berbagai kajian ilmu disiplin ilmu, puasa bagi seseorang itu mengandung banyak sekali manfaat, baik dari segi kesehatan, lalu ekonomi, politik bahkan, dan juga pendidikan. Nah, di antara spirit, semua spirit yang sudah saya sebutkan tadi, tak kalah penting dari esensi puasa adalah meningkatnya etos kerja yang sudah pasti. Kalau di bulan puasa saja etos kerja meningkat, maka secara alamiah nanti di bulan-bulan setelahnya manusia tersebut atau seseorang tersebut akan terus meningkat etos kerjanya, atau setidaknya sama seperti ketika etos kerja dia di bulan Ramadan yang lagi naik. Jadi ketika etos kerjanya let's say 70
70, terus minggu pertama 70 nih. Lalu minggu kedua di bulan puasa jadi 80. Lalu naik lagi jadi 90. Nah, lalu 95. Nah, setelah bulan Ramadan, ketika sudah polanya seperti itu, maka bisa dipastikan secara alamiah etos kerja orang tersebut akan terus meningkat atau mungkin stagnan atau sama setidaknya. Nah, itulah yang ingin kita cari, yang setidaknya harus kita dapatkan. Karena saya pernah dengar satu quotes di mana orang yang menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan adalah seberuntungnya orang, dan serugi-ruginya orang adalah ketika dia menjadi lebih buruk ketika Ramadan atau setelah Ramadan. Seperti itu. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan ulangi lagi, etos kerja kita jangan sampai kendor di bulan Ramadan. Ingat, baik kita yang bekerja maupun kalian anak-anakku sekalian yang sedang menuntut ilmu belajar. Karena itulah sebagai bukti ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi sampai di sini saja. Semoga kita semua lancar menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, dan semoga Allah tetap memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk tetap bisa istiqomah menjalani semua ibadah di bulan puasa ini. Akhir kata, saya Gagal Fi Muhammad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.